Shalom sahabat firman. Sahabat firman, kita mengetahui bahwa ketaatan itu mudah-mudah gampang atau mudah-mudah sulit begitu. Artinya kelihatannya mudah tapi kadang-kadang sulit untuk kita lakukan. Bahkan di dalam Alkitab mengenai kehidupan daripada Naaman dikatakan di dalam 2 Raja-Raja Fatsal yang kelima, ketika Naaman ingin sembuh dari penyakit kustanya, dikatakan oleh Nabi pada ayatnya yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Kelihatannya obedience, ketaatan itu mudah, tapi sesuatu yang sulit. Buktinya terjadi tarik ulur antara Naaman dengan Elisa atau Naaman dengan firman Tuhan. Nah, tentu saja kita mau menyoroti apa penghalang daripada ketaatan itu. Agnes, apa penghalang daripada ketaatan yang pertama itu? Yang pertama yang menghalangi adalah hikmat manusia. Hikmat manusia bisa berupa, saya ini loh panglima kesayangan dari Raja Aram. Saya loh punya kedudukan yang tinggi. Masa dengan kedudukan saya yang tinggi, saya nggak bisa sembuh? Hikmat manusia juga bisa bicara kekayaan. Firman Tuhan berkata bahwa waktu Naaman menghadapi Elisa, dia datang dengan para tentaranya membawa emas, membawa perak. Itu kalau di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang kelima, membawa 10 talenta perak, itu artinya membawa 340 kilo perak. Wow. Nilainya sama dengan 4,5 M. Dan dia membawa 6.000 sikal emas. Itu nilainya kurang lebih 32 miliar. Jadi kalau dijumlahkan kurang lebih hampir 40 miliar. Wow. Dan dia yakin sekali dengan kekayaan yang begitu besar dia bisa sembuh. Dengan kedudukan yang tinggi. Itu hikmat manusia. Banyak yang begitu juga ya Pak Hani ya. Dan itu yang membuat orang tidak bisa mengalami mujizat dalam hidup. Hikmat manusia itu membatasi mereka untuk bisa mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Betul. Nah, yang kedua kalau kita mau lihat yaitu bahwa fakta atau realita yang sering kali mata kita menipu, situasi yang menipu sehingga manusia lebih mempercayai fakta daripada percaya firman. Betul. Lebih mempercayai akan apa yang sedang terjadi daripada mempercayai apa yang Tuhan katakan. Sama seperti Naaman dikatakan kamu celupkan dirimu 7 kali di dalam Sungai Yordan. Dia bilang dapat dari mana fakta itu, realitas itu. Belum pernah ada orang mencelupkan diri di dalam sungai dan dia boleh sembuh. Apalagi sungainya kotor, Sungai Yordan. Itulah sebabnya. Dia sempat memilih, bukankah Sungai Abana, Parpar lebih baik? Nah, ya, disitulah kita melihat penghalang yang ketiga itu egoisme ya Pak Hani ya, keakuan. Akunya manusia itu yang seringkali membuat manusia tidak bisa mencapai akan kesembuhan, mujizat dalam keuangan, dalam rumah tangga. Ego manusia, ada hati manusia yang memberontak. Betul. Disitulah kita harus memahami bahwa jangan kita lakukan itu. 3 penghalang ini sangat berbahaya. Hikmat manusia, kemudian kita melihat fakta, lalu juga ego atau hati manusia. Berhati-hati supaya hal-hal ini tidak menguasai hati kita, supaya ketika kita berdoa, kita minta mujizat dan kita mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Bukan begitu, Agnes? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati.